Hey amigos, siapa yang di sini punya keinginan pengen keliling dunia? Mungkin kalian pengen ajak keluarga kalian juga atau sama teman-teman kalian. Nah, kalian harus yakin kalau suatu saat nanti apa yang kalian pengen itu bakal tercapai, amigos. Semangat terus, pantang mundur. Tumben-tumbenan lo kayak gini, Net. Hehehe, biasanya kan kita suka ngejokes di awal, Min. Sesekali kita itu harus saling memotivasi amigos di sini, supaya mereka tahu jangan pernah berhenti untuk terus berusaha menggapai keinginan dan cita-cita kita. Nah, bener tuh amigos. BTW kita mau bahas apa, Min? Coba lihat daerah itu. Coba tebak namanya. Taiwan? Yes, bener. Tapi sebenarnya ya, pulau itu punya beberapa nama dengan alasan yang berbeda-beda. Nah, itu dia, Min. Setahu gua selain Taiwan, pulau itu juga bernama Republik Tiongkok. Terus kalau dalam ajang olahraga disebut Chinese Taipei. Tapi pulau itu juga disebut Pulau Formosa. Kok bisa ya, Min? Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Apakah kalian pernah bertanya-tanya apakah ada negara atau daerah atau pulau yang memiliki nama A, tapi bagi negara lain, daerah itu bernama B? Terus kalau dalam suatu acara, daerah itu jadi bernama C. Jadi ya, daerah tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Oleh karena satu dan lain hal, tergantung situasi dan kondisi. Depends on the situation. Mungkin hampir tidak ada ya daerah yang memiliki kondisi demikian, tapi sebenarnya ada salah satu, Taiwan. Sebuah daerah yang memiliki luas 36.197 km persegi, beribu kota di Taipei. Yap, pulau ini bernama Taiwan, atau boleh dikatakan negara ini bernama Taiwan ya, setidaknya untuk penduduk Taiwan sendiri. Tapi secara resmi, Taiwan itu bernama Republik Tiongkok. Nah, jangan sampai ketukar sama Republik Rakyat Tiongkok. Loh, apa bedanya? Ya, secara singkat, yang ini adalah Republik Tiongkok, dan yang besar ini adalah Republik Rakyat Tiongkok. Warga Taiwan menganggap Taiwan sebagai negara yang berdaulat, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya. Tetapi ya, kalau barang yang diproduksi dari Taiwan, maksudnya dari pabrikan Taiwan, pasti memiliki tulisan Made in Taiwan. Dan Taiwan juga menggunakan mata uang dolar Taiwan. Nah, kalau kita perhatikan juga paspor dari Republik Tiongkok, pasti ada kata Taiwannya. Seperti ini, ada tulisan Republik Tiongkok dan Taiwan. Selain Republik Tiongkok, atau kalau dalam bahasa Inggris bernama Republic of China, atau disingkat ROC, pulau ini dikenal juga sebagai Chinese Taipei, dan satu lagi Pulau Formosa. Waduh, banyak bener. Seperti negara ini, kita menyebutnya sebagai Georgia, tapi warga negara Georgia sendiri menyebut negara mereka sebagai Sakartvelo. Lantas kenapa pulau ini bernama Taiwan, Republik Tiongkok, Chinese Taipei, bahkan Pulau Formosa? Nah, perlu diketahui, sebelum bernama Taiwan, daerah kepulauan ini bernama Liu Chiu. Oke, tambah satu lagi nama lain dari pulau ini. Nama Liu Chiu ini sendiri muncul pada beberapa dokumen bersejarah. Salah satunya adalah Book of Sui. Jadi dalam buku tersebut menyebutkan sebuah wilayah yang pernah ada di bagian timur dari Laut Cina. Wilayah itu bernama Liu Chiu. Banyak yang beranggapan kalau Liu Chiu itu adalah Pulau Taiwan, Kepulauan Penghu, dan bahkan Kepulauan Ryukyu yang ada di Jepang. Jadi Liu Chiu ini bukan cuma merujuk pada Pulau Taiwan, tetapi juga pulau-pulau lain di sekitarnya, yaitu Kepulauan Penghu dan Kepulauan Ryukyu. Well, Ryukyu sendiri merupakan kata dalam bahasa Jepang untuk menyebut Liu Chiu. Tapi ya, pada zaman sekarang, kalau kita perhatikan lebih detail, sebenarnya ada juga pulau di dekat Taiwan yang bernama Liu Chiu, di mana pulau ini sendiri terkenal akan destinasi wisata baharinya. Jadi Liu Chiu ini merujuk pada banyak wilayah, dan setiap peneliti dan para sarjana memiliki pendapat mereka masing-masing. Ada yang bilang Liu Chiu ini adalah Pulau Taiwan, ada juga yang mengidentifikasi kalau Liu Chiu itu sebagai Pulau Taiwan sekaligus Kepulauan Penghu. Nah, kemudian, pada tahun 1349, seorang penjelajah asal Cina daratan yang bernama Wang Taiyuan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Tao Yi Chi Lu. Nah, dalam buku tersebut, Wang Taiyuan secara terang-terangan menyebut nama Liu Chiu yang merujuk pada Pulau Taiwan sebagai salah satu bagian yang ada di dekat Kepulauan Penghu.
Beberapa sumber modern paling awal di Tiongkok menyebutkan kalau Okinawa, yang merupakan Ryukyu terbesar, sebagai Greater Liuqiu atau Liuqiu besar, dan Pulau Taiwan sebagai Liuqiu kecil. Bahkan ada juga beberapa sumber yang menyebutkan nama Xiao Liuqiu atau Liuqiu kecil sebagai nama dalam bahasa Cina pada zaman dahulu untuk menyebut Taiwan. Lanjut pada tahun 1542, ketika sekelompok pelaut Portugis melintas dekat Pulau Taiwan, mereka menamainya sebagai Ilha Formosa, atau yang artinya Pulau yang Indah. Nah, nama Formosa ini tetap digunakan secara umum oleh kalangan penutur bahasa Inggris sampai dengan abad ke-20. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kenapa pulau ini disebut Formosa. Tapi ya, sepertinya Formosa itu hanya mengacu pada Pulau Taiwan saja, tidak termasuk dengan Kepulauan Penghu. Seperti yang kita ketahui, kalau Taiwan atau Republik Tiongkok itu bukan cuma Pulau Taiwan aja, tetapi ada juga Kepulauan Taiwan, lalu Kepulauan Penghu, Kepulauan Kinmen, Kepulauan Matsu, Kepulauan Uchu, Kepulauan Tungsha, dan Kepulauan Nansha. Nah, jadi sebenarnya wilayah Republik Tiongkok itu lebih besar dari yang kita kira. Bahkan ya, salah satu pulau dari Kepulauan Nansha, yaitu Pulau Taiping, memiliki jarak yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan dibandingkan Pulau Taiwan. Tapi nggak usah heran amigos, memang banyak kok wilayah-wilayah suatu negara yang jaraknya cukup jauh dari daratan utama negara itu. Oke, kita kembali ke mesin tik. Lanjut pada tahun 1603, armada kapal ekspedisi Tiongkok daratan berlabuh di suatu tempat di Pulau Taiwan yang bernama Taiyuan. Kalau kita perhatikan pada peta zaman sekarang, wilayah Taiyuan merupakan sebuah distrik yang ada di kota Taiyuan. Nah, kota Taiyuan itu di sebelah sini, amigos. Jadi kayaknya ya, distrik Taiyuan di zaman sekarang itu sama seperti daerah Taiyuan pada zaman dahulu yang menjadi tempat berlabuhnya kapal ekspedisi Tiongkok. Kemudian, United East India Company atau perusahaan Hindia Timur Belanda atau biasa dikenal sebagai VOC mendirikan sebuah pos di benteng Zeelandia. Bentar, kok keinget sama sesuatu ya? Oh iya, sebelum lanjut, kalau kalian belum nonton video Mimin yang membahas tentang benua Zeelandia, ya habis ini boleh juga dong ditonton. Min, bisa nggak sih lo nggak mempromosikan video-video lain pas lo lagi ngejelasin? Ya kan, biar penonton lihat video yang lain juga. Hey amigos yang berbahagia, gua nggak salah kan? Nah, benteng Zeelandia tersebut didirikan di daerah gundukan pantai yang bernama Taiyuan. Nah, Taiyuan itu berasal dari nama salah satu suku aborigin Taiwan, yaitu Taiwan, yang merupakan suku asli Taiwan. Jadi semacam suku Indian di Amerika ya. Suku asli Taiwan itu bernama aborigin Taiwan atau Taiwan. Nama Taiyuan kemudian diadopsi ke dalam bahasa daerah di Tiongkok yang diterjemahkan ke dalam beberapa kata yang berbeda. Taiwan, Taiwan, Tawan, Taiyuan, Taiyuan, dan Taiwan. Kemudian, pada awal tahun 1684, semasa dinasti Qing, kata Taiwan menjadi nama resmi untuk pulau tersebut, bersamaan dengan pembentukan prefektur Taiwan. Nah, daerah pertama yang dijadikan pemukiman permanen oleh bangsa Eropa dan para imigran Tiongkok adalah daerah Tainan. Kalau sekarang daerah Tainan bernama Kota Tainan. Daerah Tainan bahkan menjadi ibu kota untuk Taiwan sampai tahun 1887. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kenapa pulau ini bernama Taiwan. Asal muasalnya adalah nama suku asli di pulau tersebut, yaitu suku aborigin Taiwan. Lebih tepatnya suku Taiwan. Bagaimana dengan Republic of China atau ROC atau Republik Tiongkok? Nah, Republik Tiongkok didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1912, pas zamannya Revolusi Xinhai, mengakhiri kekuasaan dari dinasti Qing. Nah, jadi pas dinasti Qing runtuh, terbitlah Republik Tiongkok. Pemerintahan Republik Tiongkok dipimpin oleh Partai Nasionalis yang bernama Kuomintang atau disingkat KMT. Nah, kita harus tahu juga partai yang memegang kuasa terbesar di Tiongkok, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Jadi sebenarnya, Partai Komunis Tiongkok juga ikut serta dalam pemerintahan Kuomintang. Tujuannya, tentu saja, untuk mendominasi serta mengendalikan Kuomintang. Terutama pada masa ketika Sun Yat-sen menjadi pemimpin Kuomintang. Saat itulah, konflik antara komunis dan para sayap kanan Kuomintang mereda. Oh iya,
para pendukung Partai Komunis di Kuomintang menyebut lawan mereka sebagai sayap kanan. Ya, barangkali kalian sudah tahu ya apa itu sayap kiri dan sayap kanan. Nah, pada masa pemerintahan Sun Yat-sen juga, anggota Partai Komunis Tiongkok semakin bertambah. Hal ini bisa terjadi berkat bantuan dari Uni Soviet. Ditambah, ideologi ekonomi Sun Yat-sen adalah sosialisme. Hal ini bisa kita lihat juga melalui salah satu prinsip dari Three Principles of the People, yaitu tentang kehidupan masyarakat. Ya, pada dasarnya komunisme dengan sosialisme itu nggak beda jauh ya. Setelah Sun Yat-sen meninggal pada tahun 1925, Kuomintang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, yang merupakan seorang sayap kanan, yang mana sudah jelas ingin menghapus komunis dari Kuomintang. Perlahan-lahan, Kuomintang terbagi menjadi dua kubu. Yang satu adalah sayap kanan, dan satu lagi adalah sayap kiri. Nah, yang sayap kiri itu pro terhadap Partai Komunis Tiongkok. Chiang Kai-shek mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin sayap kanan Kuomintang yang basisnya ada di Nanjing, sedangkan sayap kiri Kuomintang berbasis di kota Wuhan. Pada tanggal 15 Juli 1927, Kuomintang yang ada di Wuhan telah menghapus komunisme dalam jajarannya, sehingga Partai Komunis Tiongkok kehilangan kekuasaannya. Lalu, terjadilah beberapa pemberontakan, seperti Autumn Harvest Uprising, Guangzhou Uprising, tetapi pemberontakan tersebut selalu berujung pada kegagalan. Singkat cerita, terjadilah perang saudara di Tiongkok. Sudah jelas, yang bertarung adalah Kuomintang versus Partai Komunis Tiongkok. Tapi Mimin nggak mau cerita terlalu banyak ya soal sejarah ini. Takutnya ntar kalian pada lupa, kita mau bahas apa sebenarnya. Tapi Mimin nggak mau cerita terlalu banyak ya soal sejarah. Halah, dari tadi juga lo cerita soal sejarah, Min. Apa sih, Net? Nah, Perang Saudara Tiongkok terbagi menjadi Perang Saudara fase pertama yang terjadi dari tanggal 1 Agustus 1927 sampai tanggal 26 Desember 1936. Lalu sempat dihentikan, soalnya ada Perang Tiongkok-Jepang kedua dari tanggal 7 Juli 1937 sampai 2 September 1945. Oke, mungkin kalian agak kesel dikit ya sama Mimin yang imut ini. Kok Mimin nggak cerita soal status Taiwan itu kayak gimana? Malah cerita soal Republik Tiongkok. Oke, sebelum Taiwan bergabung dengan Republik Tiongkok, Taiwan itu dikuasai oleh Jepang. Jadi Taiwan itu berada di bawah kekuasaan Jepang. Pada tahun 1874, Jepang menyerbu Taiwan. Tapi Jepang sendiri baru menganeksasi Taiwan dan Kepulauan Penghu pada tanggal 2 Juni 1895. Sejak saat itu, Taiwan berada di bawah kekuasaan Jepang, sampai akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 1945, Jepang menyerahkan Taiwan kepada Republik Tiongkok, sebagaimana yang sebelumnya disebutkan dalam Deklarasi Kairo tahun 1943, yang menyebutkan bahwa Jepang harus mengembalikan daerah seperti Manchuria, Pulau Formosa atau Taiwan, dan Kepulauan Penghu kepada Republik Tiongkok. Lalu dilanjutkan kembali dengan Perang Saudara Tiongkok fase kedua pada tanggal 10 Agustus 1945 sampai 7 Desember 1949. Tapi sebelum Perang Saudara berakhir, pada tanggal 1 Oktober 1949, pimpinan Partai Komunis Tiongkok saat itu, Mao Zedong, mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, yang mana wilayahnya itu berada di daratan utama Tiongkok, sementara Taiwan, Kepulauan Penghu, tidak termasuk, sehingga daratan utama Tiongkok sepenuhnya berada di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Setelah Kuomintang kalah dalam Perang Saudara, pemerintahan Kuomintang dipindahkan ke Taiwan, dan sejak saat itulah, wilayah Republik Tiongkok yang tersisa itu hanya mencakup Taiwan dan beberapa kepulauan di sekitarnya. Jadi itulah kenapa Taiwan bisa disebut sebagai Republik Tiongkok. Soalnya ya, wilayah Republik Tiongkok yang tersisa itu cuma Pulau Taiwan dan beberapa kepulauan di sekitarnya. Pemerintahan Kuomintang ingin kembali menguasai daratan utama Tiongkok. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, Kuomintang lebih berfokus dalam mengembangkan perekonomian yang ada di Taiwan. Oh iya, sebelum kita lanjut ya amigos, Mimin mau ngucapin terima kasih kepada amigos yang sudah request soal negara Taiwan. Jadi ingat ya amigos, yang besar ini, yang ada di daratan utama Cina, adalah Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan pulau yang kecil ini adalah Republik Tiongkok. BTW, ada yang tahu nggak? Kenapa sekarang kita menyebut Cina sebagai Tiongkok? Kalau tahu silakan komen. Hingga sekarang, karena kebijakan satu Tiongkok,
Republik Rakyat Tiongkok belum mengakui Republik Tiongkok sebagai sebuah negara yang berdaulat. Oke, singkatnya Cina tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat, oleh karena hanya boleh ada satu Cina, dengan kebijakan satu Tiongkok. Oke, satu lagi, kenapa Taiwan disebut juga sebagai Chinese Taipei, terutama dalam ajang olahraga? Nah, kalau ini masih ada hubungannya juga sama sejarah barusan ya, terkait konflik kepentingan, baik Republik Rakyat Tiongkok maupun Republik Tiongkok sama-sama mengklaim sebagai pemerintahan sah Tiongkok. International Olympic Committee atau IOC mengakui keduanya sebagai perwakilan Tiongkok. Nah, pada tahun 1958, Republik Rakyat Tiongkok mengundurkan diri. Soalnya IOC mengakui keberadaan Republik Tiongkok. Hal ini mengakibatkan terdapat dua Tiongkok atau dua Cina, yang mana ini tidak sesuai dengan kebijakan satu Tiongkok tadi. Oleh karena itu, IOC mengganti nama Republik Tiongkok supaya berbeda dengan nama Republik Rakyat Tiongkok. Pada Olimpiade musim panas 1960, IOC mengganti nama Republik Tiongkok dengan nama Formosa, lalu menggantinya dengan nama Taiwan untuk Olimpiade tahun 1964 dan 1968. Pada tahun 1975, Republik Rakyat Tiongkok kembali mengajukan diri untuk ikut dalam IOC sebagai perwakilan seluruh Tiongkok. Taiwan yang sebelumnya menggunakan nama Republik Tiongkok kemudian tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama Republik Tiongkok ataupun menggunakan kata Tiongkok sebagai nama negara dalam IOC. IOC mengubah nama Republik Tiongkok sebagai Taiwan. Tetapi pemerintahan Republik Tiongkok menyatakan bahwa nama Taiwan hanya mewakili Pulau Taiwan dan tidak merepresentasikan keseluruhan wilayah Republik Tiongkok. Sehingga, pada Olimpiade musim panas tahun 1976, Republik Tiongkok mengundurkan diri. Sebagai solusi untuk masalah ini, pada tahun 1981, pemerintahan Taiwan setuju untuk menggunakan nama Chinese Taipei. Jadi win-win solution. Republik Rakyat Tiongkok juga setuju untuk penggunaan nama Chinese Taipei. Kata Chinese sendiri lebih mengacu pada budaya, sehingga Republik Rakyat Tiongkok tidak mempermasalahkan nama tersebut. Tapi ternyata muncul masalah baru. Terjemahan nama Chinese Taipei dalam bahasa Mandarin versi pemerintah Republik Tiongkok itu berbeda dengan terjemahan versi Republik Rakyat Tiongkok. Kalau versi Republik Tiongkok, nama Chinese Taipei diterjemahkan sebagai Chonghua Taipei. Sedangkan versi Republik Rakyat Tiongkok, nama Chinese Taipei diterjemahkan sebagai Chongguo Taipei. Akhirnya, pada tahun 1989, Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Tiongkok menandatangani sebuah fakta yang menyatakan kalau Republik Rakyat Tiongkok menyetujui terjemahan versi Republik Tiongkok, yaitu Chonghua Taipei. Bahkan bendera Chinese Taipei itu bermacam-macam. Ada bendera untuk Olimpik, bendera Paralimpik, bendera Deaflympic, bendera Universiade, bendera untuk sepak bola, bendera untuk voli, bendera untuk World Skills, bendera untuk kompetisi robotik, dan bendera untuk kompetisi Overwatch. Jadi itulah latar belakang dari nama Taiwan yang berbeda-beda. Ternyata sejarahnya cukup panjang juga ya. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.